Korea kalau mau cantik, tidak perlu operasi plastik, tidak perlu potong tulang. Datang saja ke Akademi Yoga ini. Setelah 7 hari latihan, kamu pasti akan menjadi gadis cantik yang disukai ribuan orang. Tapi jika ingin masuk Akademi Yoga ini, diperlukan mengikuti 5 aturan keanehan. Pertama, selama pelatihan dimulai dalam 7 hari, peserta pelatihan tidak boleh menghubungi dunia luar. Ponsel mereka akan disita. Kedua, setelah latihan, selama 1 jam berikutnya, mereka tidak boleh mandi. Ketiga, selama waktu latihan, mereka juga tidak boleh melihat ke cermin. Keempat, selama mereka memulai pelatihan, mereka dipaksa untuk memakan makanan yang telah ditentukan. Kelima, sama sekali tidak boleh mengungkapkan tentang proses pelatihan. Jika mereka melanggar salah satu dari 5 aturan di atas, akibatnya hanya satu, yang adalah kematian. Selain itu, yang paling penting adalah 7 hari kemudian, satu-satunya yang bertahan sampai akhir bisa menjadi cantik. Ini juga berarti bahwa ini adalah pertarungan. Ketika mendengar peraturan aneh ini, kita langsung tahu bahwa itu bukan akademi yang layak. Tapi Hyo Jong masih tidak percaya. Karena dibandingkan dengan menjadi cantik, aturan-aturan ini bukanlah apa-apa. Bahkan jika ada hantu di Akademi Yoga, dia harus pergi ke sekolah. Tidak menyangka mimpinya begitu sederhana. Dengan sangat cepat, dia dan 4 orang lainnya berhasil terpilih untuk masuk akademi. Namun Hyo Jong juga cukup pintar. Dia berpura-pura tidak membawa ponselnya saat datang ke sini, jadi dia beruntung lolos dari peraturan yang mengharuskannya menyerahkan ponsel. Dengan sangat cepat, mereka berlima di bawah bimbingan guru cantik Nani memulai sesi latihan pertama, yaitu meditasi duduk. Nani memberitahu para siswa untuk mencoba melepaskan semua tekanan di hati mereka. Jika ingin menangis, nangis aja. Jika ingin tertawa, tawa aja. Begitu dia selesai berbicara, Hyo Jong dan yang lainnya mulai terisak. Siapa yang tidak tahu akan mengira gadis-gadis ini memilih siapa yang menangis paling keras. Namun selama 2 hari berikutnya, perkembangan pembelajaran cukup lancar. Kedamaian ini hanya untuk membodohi mereka. Hanya hari ketiga adalah awal dari bahaya. Seperti yang diharapkan, pada hari ketiga setelah latihan, Yo Kyung merasa ada yang tidak beres. Dia sering mendengar teriakan wanita di telinganya. Apalagi, dia bersikeras bahwa tubuhnya kotor. Hyo Jong bangkit untuk memeriksanya dan dia tidak melihat apa-apa. Tapi seolah-olah Yo Kyung dirasuki hantu, dia dengan keras kepala bersikeras bahwa dia harus mandi. Ini melanggar aturan kedua akademi, yaitu tidak mandi selama 1 jam setelah latihan. Seperti yang diharapkan, saat dia sedang mandi, lampu di kamar mandi tiba-tiba padam. Tepat setelah itu ada air hitam mengalir dari langit-langit dan mewarnai hitamnya. Dia ketakutan, berteriak keras. Saat dia panik, dia terhalang oleh tirai, dan jatuh ke tanah. Dia mulai terkesiap. Tepat setelah itu ada luka alami di lehernya. Akhirnya dia pingsan. Saat Hyo Jong dan yang lainnya tahu, dia sudah meninggal. Sekarang Nani suruh Hyo Jong dan yang lainnya untuk tidak khawatir. Bawa saja Yo Kyung ke ruang gawat darurat, dan dia akan hidup kembali. Mereka tidak tahu bahwa siapapun yang melanggar salah satu dari 5 aturan itu pasti akan mati. Seperti yang diharapkan, setelah Nani menyelamatkan nyawa Yo Kyung, polisi memperingatkannya. Kemudian mereka keluar dari kamar. Yo Kyung yang tidak mengerti apa-apa mendengar teriakan itu lagi. Dia tanpa sadar berbaring di tempat tidur. Tepat setelah itu seekor ular hitam perlahan melilit lehernya. Setelah itu dia meninggal. Karena dia ingin menghibur 4 lainnya, Nani mengatakan bahwa Yo Kyung menyerah pada kompetisi dan pulang. 1 pesaing berkurang, mereka harus senang. Tanpa sadar bahwa seiring bertambahnya jumlah hari yang dihabiskan di akademi, para siswa juga mulai mengalami halusinasi yang aneh. Misalnya, Sun sebelum datang ke sini dulunya adalah pelahap. Hari itu dia benar-benar tidak tahan lagi dan ke dapur. Tapi dia hanya bisa menemukan air. Tetapi karena dia sangat lapar, dia mulai bergumam kepada Tuhan untuk memberinya makanan. Seperti yang diharapkan, ketika dia kembali, sebuah meja berisi makanan lezat muncul entah dari mana. Kemudian In Sun bergegas mendekat, lapar dan menyumpal mulutnya dengan makanan. Ini melanggar aturan kedua akademi. Jangan diam-diam makan apapun.
Seperti yang diharapkan, setelah dia selesai makan dia mulai menjadi tidak normal. Saat berbicara dengan siswa, sikapnya pemarah. Ini membuat Yunjo sangat tidak senang, jadi dia pergi untuk memukulnya. Untungnya Hyojong muncul tepat waktu dan membiarkan keduanya berdamai. Kok kalian berdua masih berdebat di sini? Mengapa tidak berpikir untuk aman dan keluar dari sini? Yeonjo marah dan berbalik untuk pergi. Saat ini murid yang lain bernama Bora berlari mencari Yeonjo dan menghiburnya. Jangan marah, jika marah akan ada kerutan, itu tidak cantik. Lihat betapa jeleknya kamu sekarang. Kalimat ini membuat Yeonjo ketakutan, buru-buru mencari cermin untuk melihatnya. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak bisa melanggar aturan. Saat ini, dia terus mendesak Yeonjo. Ya ampun, tidak apa-apa untuk melihat ke cermin sebentar. Jadi dia melanggar aturan ketiga, tidak bercermin selama latihan. Para siswa berulang kali melanggar peraturan akademi tanpa mengetahui bahwa bencana besar akan terjadi. Hyojong berkeringat deras untuk melakukan satu gerakan. Tanpa mengetahui bahwa ada seseorang yang berusaha lebih keras darinya. Saat ini, gadis di belakang telah melakukan gerakan yang belum bisa dilakukan manusia selama ini. Seiring dengan suara berderak, Hyojong ketakutan dan duduk. Pada saat Hyojong melihat ke arah gadis itu, dia kembali normal. Baru saja, Hyojong tidak salah lihat. Karena kemarin dia melanggar aturan tidak melihat ke cermin Akademi Yoga ini, Yeonjo akan mati. Sekarang dia mulai menjadi tidak normal. Seperti yang diharapkan pada malam itu, pandangannya mengembara ke ruang tamu. Dan di sini, entah dari mana, sebuah cermin muncul. Yeonjo yang anggun mulai jatuh cinta pada kecantikannya di cermin. Tapi beberapa detik kemudian bayangannya di cermin berubah menjadi wanita tua yang jelek. Dia benar-benar hancur dan terus berteriak. Bukan aku. Kemudian kekuatan tak terlihat menyeretnya ke koridor yang gelap gulita. Dia menempel ke dinding. Tetapi akibatnya, lehernya terpelintir di tempat. Yeonjo menghilang begitu saja dan seseorang muncul lagi. Orang ini adalah Bora yang menghasutnya untuk bercermin sebelumnya. Melihat satu pesaing berkurang, jadi Bora hampir tertawa. Pada akhirnya, yang bisa dibuat cantik hanya dia. Yang lain harus meninggal. Tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa hari ini akan menjadi hari kematiannya. Memang, dalam kegelapan ada tawa wanita. Tepat setelah itu cermin lain bergerak di depan mata Bora. Tepat ketika cermin berada di depan wajahnya. Dia takut untuk bergerak. Tiba-tiba kekuatan jahat itu menyeretnya pergi. Dia juga meniru Yeonjo, menempel di dinding. Tapi jelas ini tidak berguna apapun. Akhirnya, Bora juga meninggal. 2 siswa meninggal dalam 1 hari. Hyejong tidak mengerti apa-apa. Mafia game juga tidak bermain seperti ini. Hyojong berpikir cara terbaik adalah melarikan diri sekarang. Jangan menunggu sampai tidak hanya tidak bisa menjadi cantik, tetapi juga kehilangan hidup. Jadi dia mengeluarkan HP yang dia sembunyikan dan menelepon teman. Akibatnya, sebelum Hyojong selesai berbicara, ujung telepon menemukan suara melengking, cukup membuatnya takut untuk membuang teleponnya. Tanpa diduga, Insun tiba-tiba muncul. Dia ambil HP-nya, dan berniat membawanya ke Nani untuk mencela Hyojong. Hyojong tidak akan membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Dia segera berlari untuk mengambil kembali HP-nya. Dan sekarang, Insun akan menjadi gila. Bukan hanya karena dia melanggar aturan yang tidak diboleh memakan diam-diam. Tapi keinginannya untuk menjadi lebih cantik sama dengan keinginan Hyojong. Kamu tidak memberiku HP, kan? Aku tetap akan pergi dan melaporkan hal ini kepada guru. Tanpa mengetahui bahwa dia akan mati. Insun sangat lapar. Ketika dia melihat makanannya busuk, dia membuka matanya lebar-lebar dan hendak membuka kandang untuk makan, tiba-tiba dia mendengar teriakan keras. Dia menutup telinganya karena ketakutan. Dia segera menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan lecet. Dia takut lari keluar untuk meminta bantuan. Tetapi kekuatan jahat memblokir pintu. Dia ketakutan terus-menerus mundur. Saat linglung, dia melihat sosok masuk. Akhirnya ambil rambutnya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Dengan begitu, Insu mati.
Ini hari ke-6 latihan di Akademi Yoga. Dan Hyo Jong satu-satunya yang masih hidup. Selanjutnya hanya perlu bertahan 1 hari lagi dan dia akan bertemu dengan Direktur Akademi Yoga dan menjadi cantik. Pikir di sini, dia bahagia. Tetapi dia tidak tahu bahwa jika ingin menjadi cantik di tempat mengerikan seperti itu, harga yang harus dibayar tidak dapat diterima oleh orang normal. Sedang berlatih, tiba-tiba dia melihat sosok. Keingintahuan mendorongnya untuk mengikuti sosok itu ke terowongan gelap. Dan di ujung terowongan ada tempat yang ditutupi kulit ular. Dia merasa sedikit bingung. Sekarang setelah dia melihat di balik kulit ular itu ada sosok. Ketika dia dengan lembut mendekatinya, ternyata itu adalah Direktur Akademi Yoga. Dia ketakutan dan buru-buru mundur, tapi dia pingsan oleh Nani. Pada saat dia bangun, sudah hari ke-7. Nani memberi selamat padanya. Segera Anda bisa menjadi cantik. Harganya adalah mengambil jiwamu. Setelah mendengar itu, dia sangat ketakutan. Tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Tepat setelah itu, Nani seperti ular mulai menggerakkan tubuhnya. Mulutnya menggumamkan mantra. Dan tubuh Hyo Jong perlahan terbang. Kesadarannya jatuh ke dalam ilusi. Dalam ilusi dia melihat sang direktur dengan wajah menakutkan dan ingin menangkap jiwanya. Saat kritis, dia mengandalkan keinginan kuatnya untuk keluar dari ilusi itu. Tapi Nani yang dikendalikan, jelas tidak akan membiarkannya pergi. Hyo Jong takut, dia bangun dan kabur. Akibatnya, tidak peduli di mana dia bersembunyi, dia tetap melihat murid-murid yang meninggal sebelumnya. Pada akhirnya dia tidak punya cara untuk lari, jadi ketakutan dan menunggu kematiannya datang. Tapi tidak menyangka sang direktur tadi terlihat seperti sudah mati telah sadar kembali. Apalagi, dia tidak segan-segan membunuh Nani, hanya untuk mengembalikan kecantikannya. Hyo Jong takut setengah mati, diterus kabur. Dia akhirnya keluar dari terowongan. Tapi sudahkah Hyo Jong berhasil keluar? Lihatlah dia semakin cantik, apalagi gelang ularnya. Sangat jelas bahwa Hyo Jong masih dikendalikan. Seperti yang diharapkan, Hyo Jong baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya di stasiun kereta bawah tanah yang ramai, tapi sekarang tiba-tiba kosong. Lampu lantai atas tiba-tiba padam. Sekali lagi terdengar suara wanita di telinga Hyo Jong. Hyo Jong takut sekarang karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.